Pakai sergap. Kukerta pada tahun 2020 ini sedikit berbeda dari yang dilaksanakan pada waktu sebelumnya, yaitu gelombang pertama. Pasalnya, Kukerta pada gelombang kedua dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19, sehingga program ini dibuat bertemakan Kukerta tematik COVID-19. Pelaksanaan Kukerta tematik COVID-19 tak lain tak bukan bertujuan guna memupuk rasa empati bagi mahasiswa maupun dosen untuk peka terhadap masalah yang tengah terjadi. Melalui Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu LP3M, Universitas Maritim Raja Ali Haji merumuskan kegiatan kuliah kerja nyata tematik di masa pandemi COVID-19 untuk percepatan penanggulangan COVID-19. Karena hal tersebutlah, Umrah sebagai perguruan tinggi terpanggil untuk ikut serta dan berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 yang sedang marak-maraknya, khususnya di Kepulauan Riau. Program pertama yang berhasil kami laksanakan yaitu pembuatan masker non-medis. Ketika pandemi virus corona COVID-19 melanda seperti sekarang ini, kebutuhan akan masker menjadi semakin meningkat. Tak pelak, masker pun seakan menjadi barang wajib yang harus dimiliki oleh semua orang. Bahan utama pembuatan masker non-medis yaitu dari kain dan karet. Bahan utama tersebut kami dapatkan dari kampus. Kain sepanjang kurang lebih 12 meter berhasil kami buat menjadi 236 pieces masker. Selain itu, kami juga mengemas hand sanitizer sebanyak 100 botol. Jika dalam kondisi tertentu, tidak ada air atau sabun, maka hal lainnya untuk membersihkan tangan adalah dengan menggunakan hand sanitizer. Center for Disease Control and Prevention menyarankan untuk menggunakan hand sanitizer yang berbasis setidaknya 60% alkohol. Setelah membutuhkan waktu yang lama untuk pembuatan masker dan pengemasan hand sanitizer, tak lupa kami bagikan kepada masyarakat sekitar di Kelurahan Sungai Lekop. Kami melihat begitu antusias dan senangnya dari para masyarakat yang mau menerima kami untuk hadir di tengah-tengah mereka, hadir di lingkungan mereka untuk melaksanakan program kuliah kerja nyata. Kami berharap masker non-medis dan hand sanitizer dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, kami membuat tempat mencuci tangan. Dalam hal ini, kami membuat 6 buah tempat mencuci tangan dari ember yang kami lubangi di bagian bawah untuk penaruh keran. Agar tak terkesan biasa saja, ember tersebut kami hias dengan gambar-gambar menggunakan cat pilok. Yang nantinya, ember-ember tersebut akan kami berikan atau bagikan kepada setiap RW di Kelurahan Sungai Lekop. Masih dalam hal cuci tangan, di sini kami menggunakan drum yang kami sulap menjadi wadah berguna. Untuk tempat pencuci tangan disediakan dengan sabun cuci tangan. Drum dikemas menarik dengan cat warna merah dan tak lupa diberi poster himbauan untuk mencuci tangan lengkap dengan langkah-langkahnya. Penyemprotan desinfektan merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Usaha-usaha ini perlu diapresiasi. Kami dari mahasiswa KKN diajak berkolaborasi
bersama masyarakat dan Babin Kamtibnas Kelurahan Sungai Lekop untuk melakukan penyemprotan ke tempat umum seperti masjid, TPQ maupun TPA, dan beberapa sekolah. Disinfektan dapat digunakan untuk membersihkan permukaan benda dengan cara mengusapkan larutan disinfektan pada bagian yang terkontaminasi, misalnya pada lantai, dinding, permukaan meja, daun pintu, dan lain-lain. Dalam beberapa bulan terakhir, nama maggot mendadak populer di kalangan pembudidaya ikan di Indonesia. Maggot yang merupakan larva lalat black soldier fly bisa diproduksi dalam waktu singkat dan berkesinambungan dengan jumlah yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan. Berbekal dengan bahan yang mudah didapatkan dan alat yang sederhana, kami berhasil membuat pakan ikan dari maggot yang kami beri nama pegot, khusus untuk ikan air tawar. Maggot sendiri mengandung protein yang tinggi dan berkualitas yang dibutuhkan oleh ikan. Selain bahannya yang mudah didapatkan, maggot ini juga bermanfaat buat nantinya. Sejalan dengan kegiatan yang sudah kami laksanakan, kami juga sempat membuat seminar mengenai edukasi COVID-19 dan pembuatan pakan ikan atau pegot di Aula Kelurahan Sungai Lekop. Meskipun seminar ini dilaksanakan pada masa pandemi COVID, namun acara kami bisa dikatakan berjalan dengan lancar. Tanpa mengabaikan protokol kesehatan, kami melihat antusias yang sangat luar biasa ini dari masyarakat. Kami senang sekali bisa berbaur dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Sungai Lekop. Dari sini kami juga mengetahui banyaknya sekali pentingnya COVID-19 ini dan manfaat yang kami dapatkan dari seminar pegot. Bahwa COVID-19 ini adalah virus yang sangat-sangat baru. Jadi belum ada yang tahu obatnya. Bahkan kalau sudah ada pun obat untuk penanganan di rumah sakit, itu sebenarnya bukan obat yang benar-benar diteliti dengan untuk awal. Terus untuk pakan burung, pakan ayam itu bisa menjadi bisa buat sebuah ikan yang besar kita buat ikan bibit itu ya Pak. Ini adalah sebuah momentum untuk mendapat ilmu dan pengetahuan. Karena pada hari ini Bapak Ibu mohon maaf, model pembelajaran untuk baca tulis Al-Quran itu sudah semakin canggih dan sudah semakin mudah. Senang bagi kami untuk dijadikan ikut serta dalam menjadi panitia dalam kegiatan pelaksanaan TPQ Kelurahan Sungai Lekop. Dalam hidup, kita juga perlu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Salah satunya dengan cara berbagi terhadap sesama. Pertama-tama dan terutama sekali, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat nikmat yang diberikan kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk itu, kami mahasiswa KKN melakukan kegiatan berbagi kami dengan adik-adik di Yayasan Panti Asuhan Bina Insani Bintan. Kegiatan pun berjalan dengan lancar dan sangat hikmat tanpa mengabaikan protokol kesehatan.
Tak kalah penting, selain berbagi dengan adik-adik di yayasan, kami juga melaksanakan bimbingan belajar kepada adik-adik di Kelurahan Sungai Lekop setempat. Hal ini kami laksanakan karena banyaknya keluhan yang kami terima dari warga masyarakat akan banyak tugas sekolah. Terlebih sekarang sekolah dilaksanakan secara daring. Dan tentu saja, kegiatan yang dilakukan selama seminggu 3 kali ini diterima dengan baik dengan melihat banyaknya antusias dari adik-adik yang datang yang semangat untuk menuntut ilmu meskipun di tengah pandemi COVID. Lagi dan lagi, mahasiswa KKN dilibatkan dalam kegiatan yang sangat luar biasa. Kami diberi kepercayaan untuk menjadi juri atau tim penilai dalam pelaksanaan Kampung Sehat Bersih dan Semarak Kemerdekaan 17 Agustus. Kami sangat senang begitu melihat banyaknya antusias dari masyarakat yang berlomba-lomba turut memeriahkan kegiatan tersebut. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, nyatanya tidak mengurangi semangat masyarakat untuk turut memeriahkan dirgahayu negara Republik Indonesia. Gotong royong menjadi kegiatan rutin yang sering kami lakukan agar lingkungan tetap bersih. Selain itu, kami juga berhasil membersihkan sebuah lapangan yang semula tertutup oleh semak belukar menjadi layak guna sebagai sarana berolahraga, khususnya bermain voli. Hal tersebut tidak lepas dari kerja sama kami bersama warga sekitar, sehingga pekerjaan kami terasa lebih ringan dan dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kami turut membantu warga dalam memasang bendera dan umbul-umbul. Selain itu, kami turut membantu memperbaiki sumur yang rusak yang letaknya tak jauh dari tempat kegiatan kami. Dalam rangka Hari Raya Idul Adha, kami juga ikut serta sebagai panitia kurban. Kami beserta warga turut memperingati acara Tahun Baru Islam di Surabaya. Tidak kami sangka, ternyata setelah acara Tahun Baru Islam usai, para warga mengadakan syukuran perpisahan dan pelepasan untuk kami mahasiswa Kukerta. Walaupun dia tua, tidak bisa hancur dibakar. Kegiatan kami yang lain yaitu ikut belajar membuat arang bersama Ketua Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Lekop. Selain itu, kami juga diajarkan bagaimana cara membuat dan membentuk arang yang benar dan bagaimana pemanfaatannya. Setiap sore hari, kami rutin berolahraga, terkhusus bermain bola voli bersama warga. Rasanya baru kemarin kita berbagi, bercerita, dan mengisi satu sama lain. Bahu-membahu kita tempuh waktu demi utuh menjadi satu. Waktu itu mungkin kita merasa biasa saja, dan belum merasa akan seperti apa jadinya. Kawan yang pendiam bisa berubah menjadi kawan-kawan yang bisa mendapatkan jiwa kepimpinan. Itulah dia kekuatan dari KKN. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kita sadar
tentang sebuah pertemuan. Berpisah adalah hal yang pasti akan terjadi. Untuk semuanya, kita mungkin bukan manusia yang baik untuk dikenang. Tetapi sedikit banyak, kita telah berhasil mengukir kenangan yang dapat dikenang. Biarlah kenangan itu menjadi bukti kita di masa depan bahwa kita pernah bersusah payah mengarungi semesta bersama. Menangis bukan pilihan kita, tetapi terkadang kita juga butuh sedih untuk mengerti betapa berharganya bahagia. Rasanya baru saja kemarin kita berbagi, bercerita, saling mengisi satu sama lain. Semangatlah, tanpa berlelah kita tidak akan menjadi apa-apa. Terima kasih atas segalanya. Kelak kita akan bertemu lagi pada cerita yang berbeda. Selamat menyelesaikan pendidikan. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Pesan dan pesan yang diberikan kepada kawan-kawan semuanya adalah setiap pertemuan itu merupakan sejarah akan adanya perpisahan. 30 hari kita bersama-sama, kita lalui semua masalah, kegiatan, apapun hambatan, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Bagiku 30 hari sangatlah cepat, tidak terasa. Maka dari itulah kalian semua sudah seperti bagian dari hidupku dan keluargaku. Terima kasih buat teman-teman. Itu kesan. Dan pesannya adalah tunjukkanlah selalu eksistensi kalian dimanapun kalian berada. Apalagi yang terutama adalah ilmu yang telah kalian dapatkan selama kalian. Tunjukkanlah ilmu tersebut, bagikanlah ilmu tersebut kepada teman sekitar atau orang-orang yang kita sayangi semua. Semangat terus. Mantap mahasiswa.